Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar Geografi. Masih di dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kali ini kita akan belajar tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Secara umum, gejala vulkanisme terdiri dari intrusi magma dan ekstrusi magma. Pengertian intrusi magma adalah naiknya magma di dalam lapisan litosfer yang memotong ke dalam lapisan-lapisan litosfer tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma merupakan peristiwa pergerakan magma dari dalam perut bumi hingga mencapai permukaan bumi melalui celah-celah retakan maupun lubang kepundan pada kulit bumi. Ekstrusi magma bisa diartikan juga peristiwa pergerakan magma dari dapur magma hingga mencapai permukaan bumi. Macam-macam intrusi magma yaitu batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi korok, apolisa, pipa kawah, kawah utama, kerucut parasit, dan kawah samping. Ekstrusi magma disebut juga dengan erupsi gunung api. Macam erupsi gunung api adalah eksplosif, efusif, dan campuran. Jenis erupsi lainnya adalah erupsi sentral, erupsi linier, dan erupsi areal. Pada saat erupsi, bahan yang dikeluarkan oleh gunung api berupa bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Terdapat sekitar 1.500 gunung api yang tersebar di muka bumi termasuk yang ada di dasar laut. Gunung api dasar laut banyak ditemukan pada pertemuan-pertemuan lempeng tektonik. Pertemuan lempeng tektonik yang membentuk rangkaian gunung api dikenal dengan Ring of Fire. 75% gunung api yang tersebar di permukaan bumi terdapat pada ring fire ini. Berikut ini adalah beberapa tipe gunung api. Yang pertama adalah gunung api strato, yaitu gunung yang tinggi dan mengerucut. Berikutnya adalah gunung api perisai yang memiliki puncak yang landai, dan gunung api kaldera atau gunung api kawah. Terdapat juga mid-oceanic ridge atau igir dasar laut. Berikut ini adalah beberapa peristiwa erupsi gunung api yang pernah terjadi dalam sejarah bumi. Di Indonesia, pada tahun 1815 pernah terjadi letusan gunung api Tambora yang sangat dahsyat. Selain menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, juga menimbulkan tsunami. Letusan Gunung Tambora ini tercatat sebagai erupsi gunung api yang paling dahsyat dalam sejarah bumi. Akibat letusan tersebut muncullah kaldera. Pompei adalah sebuah kota di Italia di mana terdapat Gunung Vesuvius. Dalam catatan sejarah, Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 sebelum Masehi. Dahulu, warga Pompei rupanya tidak tahu jika Gunung Vesuvius adalah gunung berapi yang berbahaya karena sudah tidak aktif selama 1800 tahun sebelumnya. Sehingga pada saat meletus, warga Pompei sama sekali tidak menyangka. Letusan dahsyat tersebut
mengubur kota Pompeii hingga hilang dari permukaan bumi. Kematian akibat letusan Gunung Vesuvius diperkirakan 10.000 hingga 25.000 orang. Setelah sekian lama, para ahli menemukan reruntuhan kota Pompeii dan korban yang masih utuh karena terawetkan oleh abu vulkanik. Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii termasuk gunung api paling aktif di dunia. Tipe letusan gunung api ini ialah tipe Hawaiian, yaitu salah satu tipe letusan gunung api yang mengeluarkan aliran lava dari kepundan dengan tekanan letusan yang rendah. Pada umumnya, letusan tipe Hawaiian bersifat efusif, dengan ciri-ciri lava yang keluar sangat cair dan tipis, lava mengalir ke segala arah, dan tekanan gas sangat ringan. Gunung Mauna Loa memiliki ketinggian 4.169 meter di atas Samudra Pasifik. Gunung Mauna Loa terakhir meletus pada tahun 1984. Sedangkan Gunung Kilauea terus mengalami erupsi selama lebih dari 3 dekade terakhir meletus pada tahun 2018. Salah satu zona vulkanik aktif di dunia yang paling terkenal di dunia adalah zona cincin api. Membentang dari pesisir barat Amerika, lalu sepanjang kepulauan Aleutian, Alaska, dan turun ke pesisir timur Asia. Krakatau merupakan pulau di Selat Sunda yang sekaligus merupakan gugusan pulau-pulau Krakatau. Pada masa prasejarah, menjulang sebuah gunung berapi dengan ketinggian 2.000 meter. Letusan yang terjadi pada tahun 416 Masehi menghancurkan dan menenggelamkan lebih dari 2/3 bagian Krakatau. Letusan ini yang menyisakan 3 pulau kecil, yakni Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Pertumbuhan lava yang terjadi di dalam kaldera Rakata membentuk 2 pulau vulkanik, yaitu Danan dan Perbuatan. Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah, sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak Krakatau. Setelah terjadinya aktivitas gunung api, selanjutnya akan muncul peristiwa pasca vulkanisme. Peristiwa pasca vulkanisme diantaranya adalah munculnya uap air pada kawah gunung. Uap air ini disebut juga dengan fumarole. Terdapat juga sumber air panas yang mengandung mineral disebut juga dengan magdani.
Peristiwa pasca vulkanik lainnya adalah munculnya gas belerang atau disebut juga dengan solvatar. Belerang ini selain dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, juga dapat dimanfaatkan untuk pertambangan. Terdapat pula geyser, yaitu mata air panas yang menyembur secara berkala ke permukaan. Berbagai gejala pasca vulkanisme tersebut dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata yang menarik dan sangat indah. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kalian untuk terus belajar tentang berbagai fenomena yang ada di muka bumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.